Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Anissa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Mulia dari Prodi Akuntansi. Salam kenal semuanya. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu tentang statistik ekonomi dan bisnis, analisis deret waktu dalam ekonomi dan bisnis. Baik, langsung saja kita ke pengertian apa sih analisis deret waktu. Jadi, analisis deret waktu adalah metode statistik untuk menganalisis data berdasarkan urutan waktu tertentu. Digunakan untuk memahami pola, tren, membuat prediksi berdasarkan data historis. Kemudian, manfaat deret waktu ialah memprediksi tren masa depan dalam ekonomi dan bisnis. Yang kedua, membantu dalam mengambil keputusan berbasis data. Yang ketiga, mengidentifikasi pola musiman dan fluktuasi. Kemudian di sini ada jenis data dalam analisis deret waktu. Data historianer, data dengan rata-rata dan varian konstan sepanjang waktu, dan tidak stasioner, data yang memiliki tren atau perubahan pola seiring waktu. Peran deret waktu dalam ekonomi dan bisnis: mengidentifikasi stabilitas, apakah variabel ekonomi tetap atau fluktuatif. Mengidentifikasi pola dan siklus, adanya pola musiman yang berulang. Menilai keberlanjutan ekonomi, apakah sistem ekonomi tetap dalam keseimbangan. Kemudian di sini ada komponen deret waktu, terdiri dari tren, yaitu perubahan jangka panjang dalam data. Yang kedua ada musiman, seasonality, yaitu pola berulang dalam periode tertentu. Kemudian ada siklus, pola jangka panjang yang tidak berulang secara tetap. Dan yang terakhir ada acak, irregular atau noise, fluktuasi tidak teratur dalam data. Baik, untuk model dalam deret waktu ada autoregresif AR, prediksi berdasarkan nilai sebelumnya. Kemudian moving average MA, prediksi berdasarkan rata-rata kesalahan sebelumnya. ARMA, autoregresif moving average. Kombinasi dari AR dan MA yaitu ARIMA, yaitu autoregresif integrated moving average. ARMA diperluas untuk data tidak stasioner. Baik, di sini ada model SARIMA dan FAR. SARIMA yaitu ARIMA dengan faktor musiman, sedangkan FAR faktor autoregression digunakan untuk hubungan antar beberapa variabel ekonomi. Langkah-langkah dalam analisis deret waktu ada beberapa. Yang pertama, mengumpulkan data historis, kemudian memeriksa stasionaritas data, kemudian mengidentifikasi model yang sesuai, kemudian melakukan estimasi parameter model, menganalisis hasil, dan membuat prediksi. Aplikasi dalam ekonomi dan bisnis ialah makroekonomi, analisis pertumbuhan GDP, inflasi, pengangguran, pasar keuangan, prediksi harga saham dan nilai tukar mata uang, manajemen bisnis, analisis stabilitas penjualan dan permintaan pasar. Untuk studi kasus, contoh studi kasus prediksi inflasi menggunakan ARIMA, yaitu data inflasi tahunan dari tahun 2000 hingga 2024 dianalisis menggunakan ARIMA. Kemudian menunjukkan prediksi inflasi 3% dalam 2 tahun ke depan. Kemudian pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi berdasarkan prediksi ini. Analisis deret waktu dapat divisualisasikan melalui grafik tren inflasi tahunan, kemudian diagram komponen deret waktu, dan yang terakhir grafik prediksi menggunakan ARIMA. Tantangan dalam analisis deret waktu ialah data yang tidak stasioner harus diubah sebelum analisis. Kemudian otoriter atau anomali dapat mengganggu hasil prediksi. Pemilihan model yang tepat memilih
memilih model yang sesuai sangat penting. Kemudian keunggulan dan keterbatasan analisis deret waktu. Keunggulan dari deret waktu yaitu akurat dalam memprediksi tren berdasarkan data historis, sedangkan keterbatasannya adalah tidak selalu menangkap faktor eksternal yang memengaruhi data. Kesimpulannya, analisis deret waktu adalah alat penting dalam ekonomi dan bisnis. Berbagai model digunakan untuk memahami pola dan membuat prediksi. Dan yang terakhir, memilih model yang tepat dan pemrosesan data yang benar sangat penting untuk hasil yang akurat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis deret waktu. Semoga mudah dimengerti dan dipahami, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.